Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin. Baik, kita lanjutkan pembahasan materi ikatan kimia. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ikatan ion, maka pertemuan sekarang kita akan mempelajari mengenai ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara atom yang saling membutuhkan elektron. Jadi artinya ikatan ini terjadi antara atom yang saling meminjamkan elektron untuk dipakai secara bersama. Nah, ikatan ini terjadi antara atom apa aja? Ikatan ini terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. Baik, perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini kalian akan dapat memahami bedanya ikatan kovalen dengan ikatan ion. Tapi kalian harus dapat menyimaknya dengan baik. Oke? Gini. Contoh soalnya, buatlah senyawa kovalen dari unsur-unsur berikut. Di sini ada hidrogen, ada karbon, dan ada oksigen dengan masing-masing nomor atomnya. Dilengkapi dengan konfigurasi elektronnya, di mana H nomor atomnya 1. Jadi konfigurasi elektronnya cuma 1. Karbon nomor atomnya 6, konfigurasi elektronnya 2 dan 4. Dan oksigen nomor atomnya 8, konfigurasi elektronnya 2 dan 6. Nah, di sini Ibu akan contohkan dulu senyawa yang dibentuk dari satu unsur yang sama, di mana ada unsur H dengan H-nya. Di mana tadi kita ketahui bahwa H itu konfigurasi elektronnya kan cuma 1. Sedangkan aturan dari suatu senyawa dia dapat dibentuk dengan stabil bila dia mengikuti konfigurasi elektron gas mulia. Masih ingat konfigurasi elektron gas mulia? Nah, ini dia. Konfigurasi elektron gas mulia. Ada helium, nomor atomnya 2, jadi cuma 2. Ibu tidak akan lelah mengingatkan kembali mengenai konfigurasi elektron gas mulia. Kenapa? Karena kedepannya ini akan sangat kalian gunakan. Yang di sini, yang 2 hanya helium saja dengan berada pada kulit pertama, kulit ke-1. Nah, sisanya dari neon sampai radon, dia elektron valensinya ada di angka 8. Dan ini disebut sebagai oktet. Kalau ini mah duplet. Nah, perhatikan di sini. Kita kembali ke soal. 1H. H itu punya 1 elektron. Sedangkan H itu harus stabil. Siapa yang harus diikuti oleh H? Mengikuti heliumkah dengan 2 elektron valensi? Atau neonkah dengan 8 elektron valensi? Mana yang lebih dekat? Benar, He yang lebih dekat. Jadi, H itu harus mendapatkan 2 elektron untuk bisa stabil. Sedangkan H-nya sendiri cuma punya 1. Jadi, H butuh berapa lagi untuk bisa stabil? Butuh 1. Karena H-nya butuh 1, tanda dia membutuhkan adalah minus. Dan disinilah ditulis H-. Ini artinya H dapat stabil dengan menarik 1 elektron lagi. Sampai sini dapat dipahami? Nah, reaksi ionnya karena ada 2 H dan kedua-duanya mempunyai kebutuhan yang sama. H yang 1 min 1, H yang satunya juga min 1. H min ditambah H min jadinya. Nah, ada berapa H di sini? Ada 2. Maka H min dengan H min akan menjadi H2. Nah, di mana kita lihat struktur Lewisnya. H dengan 1 elektron valensi dan H yang satunya dengan 1 elektron valensi. Di mana tadi di sini dikatakan H dapat stabil dengan menarik 1 elektron.
Nah, lihat, H akan stabil dengan satu elektron. Di sini kan cuma punya satu, dan satunya lagi ada di sini. Maka elektron dari H yang merah dia akan dipinjamkan kepada si H yang elektronnya warna hitam. Dan H yang elektronnya warna hitam dia akan meminjamkan juga kepada H yang elektronnya warna merah. Perhatikan bulatan di sini. Nah, H yang ini, H yang warna hitam elektronnya jadinya ada 2. Kenapa? Karena dipinjamkan oleh H yang warna merah elektronnya. Jadi elektron si warna merah dari H yang ini dipinjamkan ke sini. Nah, perhatikan, H yang ini bukan berarti dia melepaskan, tapi dia meminjamkan. Dan H yang elektronnya warna hitam, dia juga meminjamkan kembali kepada H yang elektronnya warna merah. Jadinya H yang elektron warna hitam stabil, H yang elektron warna merah juga stabil karena mereka saling meminjamkan elektron untuk dipakai sama-sama. Karena ada kegiatan saling meminjamkan, H yang ini meminjamkan ke sini, H yang ini juga meminjamkan ke sini. Karena ada kegiatan tersebut, terjadilah yang namanya ikatan. Karena meminjamkannya masing-masing hanya satu, maka disebut dengan ikatan tunggal. Dan seperti inilah bentuknya, H garis H gitu. Ini artinya H yang ini meminjamkan ke sini satu, H yang ini pun meminjamkan ke sini satu. Jadi H satu garis. Ini ikatan tunggal. Sampai sini dapat dipahami? Lanjut. Contoh yang kedua. Pembentukan senyawa dari 2 unsur yang berbeda. Di mana unsur di sini ada unsur H dengan unsur C. H itu tadi kita ketahui bahwa elektron valensinya hanya 1 karena dia cuma punya nomor atomnya 1. Jadi dia akan stabil dengan menarik 1 elektron lagi. Dan C di sini dia nomor atomnya 6. Konfigurasi elektronnya 2 dan 4. Di sini ada 4 elektron. Nah, C karena dia harus stabil, maka dia butuh berapa? Butuh 4 lagi. Ingat lagi di sini. Nah, C itu berarti harus mengikuti neon dengan 2 dan 8. Jadi, di sini karena di sini sudah ada 4, maka C butuh berapa untuk bisa stabil? Butuh 4 lagi. Jadi, C min 4 atau C 4 min. Ini tandanya minus, ini tandanya minus. Nah, reaksi ionnya, perhatikan, ini kan tadi H min, ini C4 min. Nah, sama seperti pembahasan mengenai ikatan ion sebelumnya, di mana masing-masing pangkat di sini akan ditukar atau bertukar pasangan, di mana H min di sini berarti kan ada 1, yang satunya akan pindah ke depan C, dan C4 min yang 4-nya dia akan pindah ke depan ke samping H. Nah, akan tukaran. Jadinya CH4. C-nya 1, H-nya 4. Bu, kenapa nulisnya enggak H4C? Nah, ini akan diterangkan nanti di slide selanjutnya. Ya. Tapi di sini kalian pahami bahwa C-nya cuma ada 1, hanya ada 4 dari pertukaran ini. Kalau tanda minus-minusnya itu tidak dibawa, sama seperti pembahasan ibu di ikatan ion sebelumnya. Jadi yang dibawa hanya besarannya saja, hanya angkanya saja. Gitu. Sampai sini dapat dipahami? Perhatikan di sini. Ada 4H. Berarti di sini ada 4H dan ada 1C. Berarti di sini ada C-nya 1. H dengan elektron valensinya. Karena cuma ada 1, maka di sini ada 1 yang warna merah. Sedangkan C dengan elektron valensinya. Elektron valensi dari C itu ada 4, maka ibu sebar 1 titik di sini, di sini, di sini, sampai semuanya ada 4.
Nah, kita lihat dulu siapa yang paling banyak elektron valensinya di sini. C. Dan siapa yang paling sedikit jenisnya, H atau C? C di sini ada 1, H ada 4. Nah, siapa yang paling sedikit? 1 atau 4? 1. Maka yang akan ada menjadi atom pusat itu adalah yang paling sedikit anggotanya. Dan di sini yang paling sedikit adalah C. Jadi C yang akan ditulis duluan. C ditulis lebih dahulu dengan elektron valensinya. Tulis titik-titiknya. Kemudian setelah ditulis titik-titiknya, baru hanya mengikuti karena H jumlahnya ada 4. Jadi dia akan mengikutinya. Nah, 1 akan ada mendekati elektron valensi si C di sini. Satunya di sini, satunya di sini, satunya di sini. Setelah ke-4 dia berada, perhatikan di sini. C-nya sekarang ada berapa elektron? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C-nya sudah stabil? Sudah. Mengikuti ini? C-nya sudah butuh 4? Sudah kan? Nah, sekarang kita perhatikan H-nya. H-nya di sini udah ada 2. Di atas juga sudah ada 2. Di sini juga ada 2 dan di bawah juga sudah ada 2. Nah, sama seperti ini. Hanya kan tadinya 1. Dia butuh 1 untuk stabil. Yang merah punya si H, yang satunya dipinjamkan dari si C. Jadi sudah stabil H-nya? Sudah. Nah, karena sudah stabil ini, maka bentuk ikatannya akan seperti ini. C-nya ada di tengah, hanya masing-masing ada di sampingnya. Sampai sini dapat dipahami. Kemudian contoh yang ketiga, pembentukan senyawa dari unsur O dengan O. Ini sejenis dengan contoh yang A. Bedanya kalau yang A mah pakai H dengan ikatannya ikatan tunggal. Kalau di sini ada O. Kita nanti lihat ikatan apa yang ada di sini. Nah, O itu nomor atomnya 8 dengan konfigurasi elektron 2 dan 6. Nah, di sini ada 6. Dia stabilnya harus bagaimana? Melepaskan 6 atau menarik 2. Lebih mudah menarik 2. Jadi O akan stabil dengan menarik 2. Jadinya O2-. Nah, reaksi ionnya O2- ditambah O2- itu menjadi O2. Awas. Yang ini karena dia sejenis, jadi tidak berlaku kali silang seperti ini. Karena dia sejenis, langsung saja dijumlahkan. O-nya ada berapa? 2. Adapun pangkat-pangkatnya dia tidak dibawa, jadi O-nya saja. O-nya ada 2 nih, jadi O2 gitu. Nah, yang pangkatnya nanti akan berlaku di sini. O di sini, O yang ini dia akan stabil dengan menarik 2 elektron. O yang tengah dia akan stabil juga dengan menarik 2 elektron. Bagaimana struktur Lewisnya? Perhatikan. O yang ini adalah O sebelah sini dan O yang ini adalah O yang tengah. Nah, O yang ini yang warna hitam dia punya 6 elektron valensi. Yang warna merah juga sama, punya 6 elektron valensi. 6 ini dia belum stabil, dia butuh 2. Dan yang hitam sama yang merah itu mereka sama-sama butuh 2. Karena mereka ikatannya hanya terjalin antara O dengan O, otomatis O yang hitam harus meminjam punya O yang merah. Dan O yang merah harus meminjam punya O yang hitam agar mereka sama-sama stabil. Perhatikan bulatan di sini. O yang hitam akhirnya stabil dengan meminjam 2 elektron dari O yang merah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan O yang merah dia akan stabil juga dengan meminjam elektron dari O yang hitam. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada berapa elektron di antara mereka yang dipinjamkan? Masing-masing ada 2 pasang.
Karena ada dua yang dipinjamkan, jadinya ikatannya akan terbentuk seperti ini. O sama dengan O. Itu bukan sama dengan ya, tapi ikatan rangkap dua kalau dalam kimia. Cuma tadi ibu menyebutkan seperti itu agar lebih mudah aja. O sama dengan itu. Padahal ini O ikatan rangkap dua dengan O-nya. Gitu. Sampai sini dapat dipahami? Penulisan rumus kimia senyawa kovalen. Sama seperti rumus kimia senyawa ion, penulisannya itu harus mengikuti aturan dari IUPAC. Nah, di sini untuk senyawa kovalen ada dua aturan. Pertama, bila elektronegativitas dari suatu unsur tersebut kecil dibandingkan pasangannya, maka unsur itu ditulis di depan. Dan bila unsur tersebut elektronegativitasnya lebih besar daripada pasangannya, maka unsur tersebut ditulis di belakang. Cuma ada pengecualian. Bila unsur non-logam tersebut berhubungan sama hidrogen. Jadi, bila berhubungan sama hidrogen, maka unsur non-logam dulu yang ditulis, hidrogen baru ditulis belakangan, meskipun unsur non-logamnya itu lebih elektronegatif. Contohnya CH4 yang tadi ibu tuliskan struktur Lewisnya dan cara pembuatannya. CH4 penulisannya CH4 bukan H4C. Ini yang warna yang ada di bawah 2,55 dan 2,20 itu adalah keelektronegativitasanya. C itu 2,55 dan H itu 2,20. Jauh lebih kecil daripada C kan elektronegativitas H. Nah, meskipun C-nya jauh lebih besar elektronegativitasnya daripada H, karena dia berhubungan sama H, jadi C tetap ditulis di depan. Baru hanya ditulis di belakang. Khusus bila unsur-unsur tersebut berhubungan sama hidrogen. Jadi unsur lain dulu ditulis di depan, baru hidrogennya di belakang mengikuti. Dapat dipahami? Oke, selanjutnya, nah, buktikan bila Anda benar-benar menyerap materi ini. Capaian sampai materi ini adalah 60% dari total materi ikatan kimia. Nah, buktikan kemampuan kalian dengan kuis yang akan ibu sediakan di kolom deskripsi. Video hari ini sampai di sini. Selamat latihan untuk soal-soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.